Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Vinilia Prasetyo, mahasiswi semester 5, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Perilaku Konsumen yang dosen pengampunya adalah Bapak Adi Mursalin SE MM. Di sini saya akan menjawab 14 pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dogmatisme konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli, karena banyak karakteristik ini memiliki dampak sangat langsung pada perilaku konsumen, penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara dekat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Secara sederhana, pengertian involvement atau keterlibatan mengacu pada nilai ekonomi dan sosial dari pembelian suatu produk di mata konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui secara dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Soal nomor 3, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli suatu produk. Pada umumnya, konsep keterlibatan konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu high involvement atau keterlibatan yang tinggi dan low involvement atau keterlibatan rendah. Pembelian yang bersifat high involvement atau keterlibatan tinggi menyangkut produk-produk yang harganya mahal dan berhubungan erat dengan identitas konsumen tersebut. Sedangkan pembelian yang bersifat low involvement atau keterlibatan rendah menyangkut produk-produk yang tidak bernilai tinggi atau harganya tidak mahal dan tidak terkait dengan aspek sosial yang berpengaruh pada diri konsumen. Pembelian low involvement atau keterlibatan rendah terjadi ketika pembeli tidak begitu terlibat. Yang nomor 4, soalnya adalah jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda dalam membeli suatu produk. Di sini saya akan menjawab persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Seseorang yang telah termotivasi akan bersikap untuk bertindak, dan tindakan yang dilakukan oleh seorang itu dipengaruhi oleh persepsi tersebut. Sebelum membeli suatu produk atau jasa, umumnya konsumen melakukan evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan suatu keputusan. Yang kelima, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen. Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup konsumen sendiri dapat diartikan adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Gaya hidup sangat berpengaruh kepada pembelian, perubahan kebiasaan, cita rasa, perilaku pembelian konsumen. Di samping itu, penelitian juga menyatakan bahwa variabel gaya hidup memiliki hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel keputusan pembelian. Begitu juga masing-masing konsumen pasti ada yang gaya hidupnya tinggi, ada yang gaya hidupnya biasa-biasa saja, atau gaya hidupnya standar atau lainnya. Jadi dapat diposisikan seperti itu.
Misalkan salah satu contohnya, jika gaya hidup konsumen tersebut tinggi, maka pastinya mereka akan membeli barang-barang yang high involvement atau keterlibatannya tinggi, yang dominan harganya atau price-nya pasti di atas rata-rata atau dengan harga yang tinggi atau mahal. Baik, nomor 6 soalnya adalah coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen didefinisikan sebagai sebuah jaringan asosiatif dari arti yang saling dihubungkan dan tersimpan dalam ingatan. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk memahami sikap konsumen adalah dengan mengidentifikasi dan memahami apa yang mendasari timbulnya kepercayaan utama dalam diri konsumen terhadap suatu produk atau mereka. Contohnya, misalkan konsumen dengan memahami rantai nilai pengetahuan produk yang lengkap dan mengaktifkan kepercayaan terhadap ciri-ciri produk. Konsekuensi fungsional dari nilai yang akan dicapai jika menggunakan produk yang bersangkutan. Untuk nomor 7, coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Di sini saya sendiri mengambil 3 contoh yang sedang tren saat ini, karena di minggu ini merupakan hari belanja nasional yang jatuh di tanggal 11/11, yaitu 11 November 2021. Di TV sendiri ada beberapa iklan terkait Harbolnas. Jadi saya mengambil 3 iklan tersebut, yaitu iklan Lazada 11/11 diskon terbesar 1 hari, iklan Shopee 11/11 Big Sale, iklan GrabFood makan enak cuman 10.000. Dan 3 iklan ini dikarenakan di tanggal 11 merupakan hari belanja nasional atau Harbolnas. Ketiga iklan tersebut mampu mempengaruhi perilaku konsumen dengan kata kunci diskon, gratis ongkir, dan cuman 10.000. Kata kunci dalam iklan tersebut akan sangat mempengaruhi sikap penontonnya untuk membuka aplikasi belanja online tersebut untuk mencari barang-barang, dan harapannya adalah mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga murah, dapat diskon, dan tentunya ada gratis ongkos kirim. Yang nomor 8, soalnya juga mirip-mirip dengan soal nomor 7, yaitu coba Anda tunjukkan 1 iklan ke 3 orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka, bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka, apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Di sini saya mengambil 1 contoh dari 3 iklan yang di soal sebelumnya, karena ini identik dengan keseharian kita, yaitu saya sendiri mengambil contoh iklan Grab, yaitu iklan GrabFood seperti makan enak cuman 10.000. Karena kan pasti setiap hari kita akan makan, jadi itu kan kebutuhan intensitasnya sangat tinggi, sehingga saya memilih salah satu contohnya adalah itu. Ternyata responnya teman saya ingin coba mendownload dan menginstal aplikasi tersebut. Alasannya adalah mau mencari perbandingan harga makanan yang lebih murah di GrabFood dengan aplikasi makanan online lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata kunci yang digunakan dalam iklan adalah yang sangat mempengaruhi persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku dari seseorang konsumen terhadap produk yang diiklankan. Soal nomor 9, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Dari semua teori fungsional tentang sikap yang telah dikembangkan, salah satu teori yang paling menarik banyak memasar adalah teori yang diusulkan Daniel Katz, atau yang biasanya disebut
disebut dengan CATS, mengidentifikasikan 4 fungsi sikap, yaitu ada fungsi utilitarian yang pertama. Dalam fungsi utilitarian sendiri, seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau reward atau menghindari resiko atau punishment dari suatu produk. Sikap fungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan pengakuan positif atau untuk menghindari resiko. Manfaat produk bagi konsumenlah yang menyebabkan seseorang menyukai produk tersebut. Fungsi yang kedua adalah fungsi mempertahankan ego. Sikap fungsi mempertahankan ego adalah untuk melindungi seseorang, citra diri atau self-image dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra diri dan mengatasi ancaman. Yang ketiga adalah fungsi refleksi nilai. Fungsi refleksi nilai sendiri berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identifikasi sosial atau identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang. Yang keempat adalah fungsi pengetahuan. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang paling penting pada fungsi ini. Konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dan membeli produk tersebut. Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk seringkali mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Lanjut di soal nomor 10, yaitu apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen sendiri adalah memiliki pengertian, yaitu semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Untuk jenis-jenis pengetahuan konsumen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan atribut produk, pengetahuan manfaat produk, dan pengetahuan kepuasan produk. Di nomor 11 ada soal, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan high involvement dalam membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Barang-barang high involvement sendiri memiliki arti bahwa kita memiliki keterlibatan yang tinggi untuk membeli barang-barang tersebut. Jadi yang pasti barang-barang tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga kita bisa membelinya dan membutuhkan effort atau usaha yang lebih untuk mendapatkannya. Di sini saya sendiri memilih 5 barang tersebut adalah mobil, motor, smart TV, handphone, dan AC. Dikarenakan saat membelinya membutuhkan usaha dan motivasi yang besar serta sebelum membeli saya melihat manfaat secara detail, fitur, keunggulan, harga, dan fasilitas dari produk tersebut dan sangat sesuai dengan harganya serta kegunaannya memiliki kegunaan yang cukup luas. Kita lanjut di soal nomor 12. Soal nomor 12 adalah generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Cukup panjang, karena umumnya mereka yang merupakan generasi Z, mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada di zaman tersebut.
maka secara otomatis pengelolaan teknologi ataupun pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian mereka. Untuk membeli suatu produk, mereka lebih menggunakan sistem metode komputerisasi ataupun sistem aplikasi, karena generasi ini tentu dapat melakukan akses dengan cepat dan mudah sehingga bisa lebih diandalkan dalam hal iptek. Sebagai pemasar, cukup mudah saya mempromosikan produk ke generasi Z karena umumnya mereka generasi internet atau generasi net menggunakan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga saya dapat mempromosikan produk-produk saya tersebut melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi lainnya untuk dunia iklan produk. Lanjut di soal nomor 13, yaitu nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya, yaitu ada 8. Menurut saya adalah pendapatan, harga barang dan jasa, adat istiadat dan kebiasaan konsumen, barang pengganti, jumlah penduduknya, banyaknya barang yang dikonsumsi, dugaan masyarakat terhadap perubahan harga dan selera. Nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Di nomor 14 ini adalah nomor terakhir. Jadi selama saya mempelajari atau mengikuti Zoom selama kuliah online mata kuliah perilaku konsumen, tugas yang telah diberikan Pak Adi yaitu membuat video barang-barang high dan low involvement yang ada di rumah kita. Baik, sekian dan terima kasih untuk jawaban UTS saya. Semoga UTS ini kami semua diberikan nilai yang terbaik dari Bapak, dan terima kasih untuk semua materi dan ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan sehingga kami dapat menjawab soal-soal UTS yang Bapak berikan. Selamat pagi, Pak.